Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Arfani, NIM 1050 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Bagir Abdullah, NIM 2441050200005. Dan saya Wardania dengan NIM 2451050020003. Dan saya Muhammad Ulil Fatullah, NIM 24410502003. Selamat datang dalam ulasan ekonomi regional. Kami akan membahas analisis ekonomi regional yang berfokus pada Kabupaten Cianjur. Selamat menyaksikan. Kabupaten Cianjur adalah kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kabupaten Cianjur menempati posisi yang sangat strategis, terletak di jalur perlintasan utama antara Jakarta dan Bandung. Kabupaten Cianjur dikelilingi oleh 6 kabupaten. Di bagian utara, Kabupaten Cianjur perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Purwakarta. Sementara di bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut. Kemudian di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, di bagian selatan perbatasan dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Cianjur seluas 3.614,34 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.506.384 jiwa. Potensi ekonomi Cianjur didominasi oleh 4 sektor unggulan. Yang pertama, sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan komoditas ikonik padi pandan wangi. Mulai dataran rendah hingga pegunungan, Cianjur menghasilkan pertanian dan perkebunan yang berkualitas tinggi. Dan Kabupaten Cianjur memiliki kualitas beras terbaik yang bernama beras pandan wangi, dan juga menjadi hortikultura yang pemasok kebutuhan sayur-sayuran ke Jakarta. Yang kedua, sektor pariwisata geografi. Dataran tinggi memberikan Cianjur keunggulan komparatif. Dari desa wisata Kampung Budaya Padi Pandanwangi, kawasan Puncak, dan Cipanas bukan sekedar objek wisata alam, melainkan mesin ekonomi yang menghidupkan industri perhotelan dan ekonomi kreatif masyarakat lokal. Yang ketiga, ada sektor industri. Dengan dukungan infrastruktur yang lengkap serta lokasi yang strategis dekat dengan ibu kota negara dan ibu kota provinsi, Kabupaten Cianjur menjadi pusat lokasi produksi yang efisien. Yang keempat adalah sektor permukiman. Pesatnya pembangunan hunian di Cianjur merupakan bukti nyata dari adanya fenomena spillover effect atau limpahan penduduk dari wilayah metropolitan sekitar. Karena lahan di Jabodetabek semakin terbatas dan mahal, Cianjur menjadi lokasi alternatif yang sangat strategis. Untuk membedah dinamika ini, kami menggunakan teori lokasi. Dalam ekonomi regional, teori ini menjelaskan bahwa ruang dan jarak adalah penentu utama jenis aktivitas ekonomi yang akan berkembang. Melalui teori lokasi, kita akan memahami mengapa Cianjur secara alami terbentuk menjadi daerah penyangga pangan dan pusat jasa pariwisata bagi kota-kota besar di sekitarnya. Apa keempat sektor tersebut tumbuh sangat kuat di Kabupaten Cianjur? Jawabannya terletak pada lokasi. Secara geografis, Cianjur memiliki keunggulan lokasi relatif. Berada di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi besar, Jakarta dan Bandung, menciptakan daya tarik ruang yang luar biasa dalam ekonomi regional. Posisi ini meminimalkan hambatan jarak dan mengoptimalkan biaya transportasi.
Jika kita ditinjau dari mode Fontunen, Cianjur menempati zona penyediaan kebutuhan pokok atau hinterland bagi wilayah metropolitan. Sektor pertanian tetap menjadi basis utama karena jaraknya yang efisien menuju pusat pasar di Jabodetabek. Kedekatan lokasi ini memastikan biaya logistik tetap rendah sehingga produk pertanian Cianjur memiliki daya saing harga yang sangat kuat di pasar nasional. Selanjutnya, pertumbuhan sektor industri di wilayah timur seperti Sukaluyu dapat dijelaskan melalui fenomena aglomerasi. Berdasarkan teori lokasi industri, perusahaan cenderung memilih lokasi yang menawarkan biaya input rendah, seperti lahan dan tenaga kerja, namun tetap memiliki aksesibilitas yang baik terhadap jalur distribusi utama. Inilah yang menjadikan Cianjur sebagai kutub pertumbuhan industri baru di Jawa Barat. Terakhir, sektor permukiman, pariwisata, dan jasa tumbuh karena adanya limpahan pertumbuhan. Aksesibilitas yang semakin membaik menarik penduduk dan wisatawan dari kota-kota padat di sekitarnya untuk mencari ruang di Cianjur. Secara teori, nilai ekonomi lahan di Cianjur meningkat bukan hanya karena kualitas tanahnya, melainkan karena lokasinya yang strategis dan melayani kebutuhan ruang publik metropolitan. Demikian analisis dari kelompok kami. Semoga ulasan ini memberikan perspektif baru tentang